Halo guys, welcome back ke channel Vibe Positif aja. Hari ini kita bakal ngobrol serius, tapi tetap keep the good vibes tentang tahun yang lagi kita jalani. Ini 2026, tahun buat bertahan dan lebih hati-hati. Tapi kita pasti kuat lewatinya. Bareng guys, awal 2026 ini udah kerasa banget ya. Suasananya beda, dunia lagi penuh ketidakpastian. Dari ekonomi yang naik turun, situasi geopolitik yang tegang, sampai risiko teknologi dan iklim yang makin dekat di depan mata. Kita nggak usah panik, tapi memang harus lebih aware dan hati-hati biar tetap aman dan bisa grow di tengah badai. Pertama, aku mau tanya dulu nih. Kalian udah ngerasa nggak sih harga-harga mulai gerak lagi? Atau khawatir sama berita dunia yang lagi panas? Komen di bawah kerasa banget. Kalau iya, biar kita saling relate. Oke, langsung aja. Kenapa di 2026 ini kita bener-bener harus mode bertahan dan lebih cautious? Ekonomi masih rapuh. Global growth lagi slow down. Banyak negara besar lagi struggle dengan inflasi, suku bunga, dan efek tarif perdagangan baru. Di Indonesia sih masih cukup stabil. Tapi harga energi, makanan, dan barang impor bisa naik kapan aja. Kerja juga lagi kompetitif banget. Banyak perusahaan restrukturisasi atau slow hiring. Geopolitik makin panas. Konflik di beberapa wilayah masih berlanjut. Rivalitas besar antar negara, plus risiko gangguan supply chain global. Ini bisa bikin harga bahan bakar dan barang elektronik melonjak tiba-tiba. Ledakan AI dan risiko digital AI lagi di mana-mana. Tapi juga bawa risiko besar job displacement, cyber attack yang makin pintar, deepfake, scam online yang super canggih. Data pribadi kita makin rentan kalau nggak waspada. Iklim ekstrem makin sering. Cuaca lagi unpredictable banget, banjir, kekeringan, badai bisa, ganggu panen, listrik, bahkan aktivitas sehari-hari. Kita harus siap menghadapi yang namanya new normal cuaca. Intinya, 2026 ini kayak level sulit dalam game. Banyak rintangan. Tapi kalau kita main smart, kita bisa menang besar. Nah, sekarang tips praktis kenapa dan gimana kita harus lebih hati-hati biar tetap positif dan gak stres. Hati-hati kelola uang bangun, dana darurat minimal 3-6 bulan. Pengeluaran, kurangi hutang yang gak perlu, mulai investasi, aman-aman dulu. Track pengeluaran tiap bulan biar gak bocor. Hasilnya, tidur lebih nyenyak, upgrade skill, ipunja plan B. Jangan bergantung satu sumber income. Belajar skill baru yang future proof. Digital AI basic, content creation, atau side hustle kecil. Kalau bisnis, go online dan diversify. Waspada digital dan cyber. Pakai password kuat tambah 2 effort. Jangan asal klik link, verifikasi info sebelum share. Apalagi deepfake, lagi marak. Lindungi data pribadi kayak lindungi dompet. Siaga bencana dan ramah lingkungan. Siapin tas darurat di rumah. Hemat air listrik. Kurangi sampah plastik. Small actions ini ngebantu kita dan bumi di saat yang sama. Jaga kesehatan mental dan fisik. Olahraga rutin. Tidur cukup. Curhat kalau perlu. Tantangan luar banyak. Tapi, kalau dalam diri kuat, semuanya bisa diatasi. Bangun support system, dekat sama keluarga, teman baik, komunitas positif. Kita nggak perlu hadapi semuanya sendirian. Saling dukung itu kekuatan terbesar. Guys, 2026 memang menantang. Tapi justru, di saat kayak gini, kita bisa jadi versi terbaik diri kita. Mulai dari hal kecil hari ini, bersyukur atas apa yang ada, dan tetap vibe positif. Kita pasti bisa lewati ini semua, bareng-bareng. Vibe positif aja. 2026, waktu buat level up keuangan. Cerita Alex yang gak mau ketinggalan gelombang. Bayangin lo lagi di 2026, tahun dimana dunia lagi berubah cepat banget. Alex, cowok Gen Z, fresh grad yang tinggal di Jakarta, lagi mulai kerja pertamanya dengan gaji UMR sekitar 5 jutaan per bulan. Dia suka vibe positif, sering scrollcast,
buat motivasi, tapi tiba-tiba sadar, wah, tahun ini kok rasanya lebih challenging ya. Alex lagi duduk di kamar kosannya, lihat berita di HP tentang ekonomi yang lagi naik turun. Ada prediksi pertumbuhan ekonomi stabil di sekitar 5%. Tapi juga risiko konsumsi melemah, tekanan dari luar negeri, sama inflasi yang bisa naik gara-gara harga komoditas. Plus, teknologi AI lagi disrupt job market, dan gejolak global bikin harga makanan atau kebutuhan sehari-hari lebih fluktuatif. Kenapa harus hati-hati? Karena kalau nggak prepare, gaji UMR bisa terasa makin ketat. Alex mikir, gue nggak mau jadi korban. Gue harus lebih smart ngatur duit. Jadi, Alex mulai transformasi keuangannya. Dia sadar, di 2026 ini kita harus lebih pintar, karena ekonomi kuat, tapi tantangannya nyata. Vibrasi yang lo dapet, kalau smart manage, high frequency stability. Lo attract peace of mind, nggak stres, tiap akhir bulan. Alex mulai dengan mindset positif. Ini bukan akhir, tapi starting point buat level up. Buat lo yang masih bergantung gaji UMR, tanpa side income. Ini tips dari cerita Alex yang bikin hidup lebih chill. Pertama, buat budget super simple. Download app budgeting gratis, atau bikin spreadsheet di Google Sheets. List income lo, terus expenses, makan, transport, kosan, dan lain-lain. Track setiap pengeluaran selama sebulan, buat lihat di mana bocornya, mungkin kopi kekinian yang bisa diganti bikin sendiri. Kedua, cut cost tanpa sacrifice fight. Cari promo di apps belanja, masak sendiri daripada jajan, atau share kosan sama temen buat bagi biaya. Ketiga, manfaatin program bantuan pemerintah seperti kartu prakerja buat skill up gratis. Keempat, emergency fund dulu. Sisihkan 10% gaji tiap bulan ke tabungan. Mulai dari kecil, biar kalau ada unexpected seperti sakit, lo nggak panik. Kelima, hindari utang konsumtif, pakai credit card, cuma kalau perlu, dan bayar full biar nggak kena bunga. Alex lakuin ini, dan vibe-nya naik, dari stres jadi confident, karena duitnya lebih terkendali. Tapi, Alex nggak berhenti di situ. Dia mau naikkan level income finansialnya, karena gaji UMR doang nggak cukup buat mimpi besar, kayak beli gadget baru atau travel. Tipsnya, pertama, seek promotion di kerjaan. Tunjukin performa bagus, volunteer buat task ekstra, dan setelah 6-12 bulan, minta raise ke bos. Kalau ditolak, minta feedback buat improve. Kedua, upgrade skill gratis. Ikut kursus online di platform gratis buat belajar digital marketing, coding, atau bahasa Inggris. Ini bisa bikin lo qualify buat job lebih tinggi. Ketiga, consider job hopping ke perusahaan lebih besar yang bayar di atas UMR. Keempat, mulai side hustle kecil yang gak makan waktu full, kayak monetize social media, bikin konten review produk, atau jual handmade stuff di marketplace. Alex mulai jual aksesoris eco-friendly. Kelima, investasi pintar. Mulai dari reksadana dengan app mudah, sisihkan sedikit demi sedikit buat passive income jangka panjang. Dan keenam, network di LinkedIn atau event. Siapa tahu dapat opportunity baru. Akhir cerita, Alex di akhir 2026 udah punya emergency fund, 3 bulan gaji, income naik dari promotion, dan side hustle yang bikin dia excited. 2026 ini tantangan, tapi dengan smart manage dan level up, lo bisa turn it into win-win. Vibe positif aja. Gen Z, mulai hari ini, manifest financial freedom. Kalian punya tips hati-hati apa lagi buat tahun ini? Spill di komentar ya. Aku pengen baca, dan mungkin share di video berikutnya. Kalau video ini bermanfaat, like, subscribe, nyalon belnya, biar nggak ketinggalan update positif berikutnya. Share ke teman atau keluarga juga dong. Stay vigilant, stay strong, and keep the vibe positive aja. Peace out, guys.